materi yang pertama atau berpikir komputasional itu ada 4 pola pikir yang harus kalian kuasai. Salah satunya adalah ya komposisi. Komposisi itu mengelompokkan, memisahkan masalah menjadi yang lebih kecil biar gampang dipisahkan. Contohnya kalian bikin kelompok, nanti kita coba bikin kelompok. Kelompoknya dipecah. Ini jumlah berapa? 32 dibagi 4. 8. Udah 8. Nah, nanti bagi 8 kelompok. Masing-masing kelompok nanti dipecah coba dibagi pola. Nanti pola komposisinya jangan sendiri ya. Nanti sampai dibagi-bagi. Kamu harus nomor ini, kamu harus nomor ini, kamu ini. Jadi semuanya merasakan. Terus cepet selesai daripada tinggal web nanti harus komposisi. Terus yang kedua abstraksi. Abstraksi itu membuang hal yang tidak penting atau nggak relevan dibuang. Contohnya, kalau kalian ditanya mau kemana, mau gambarkan rute dari rumah ke sekolah. Kalau pertanyaannya rute, berarti kalau rute kan cukup jalurnya saja, tidak perlu kamu gambaran napite, ada pos kamling, ada tukang becak, ada ini nggak perlu, karena itu nggak tanya, ngapain? Kalau memang nggak ditanyakan ya nggak usah dijawab, buat apa? Pertanyaannya buatkan rute dari rumahmu sampai ke sekolahan, cukup gambar jalannya aja selesai ya. Itu namanya abstraksi. Hal-hal yang nggak penting dibuang. Nggak penting dibuang, itu abstraksi. Yang ketiga algoritma. Algoritma itu penyelesaian masalah tapi menggunakan urut runtun atau sistematis. Langkah-langkahnya sistematis, runtun. Contoh, kalian bikin mie sedap, mie rebus atau mie goreng atau kopi itu kan urut kan. Gak mungkin pancinya dulu tapi gak ada nyalain kompor, lah ya orang matang gitu. Maksud saya gitu, pasti urut. Kopi kayak gitu aja. Kopi dari kalian beli saset kopi, remos, cangkir, kayak gelas lah ya, gelas, sendok, terus sampai dengan lama terakhir diaduk. Nanti kalau nggak diaduk berarti nggak manis, berarti gawe kopi ini gagal. Itu contoh algoritma. Jadi urutannya itu harus runtun, harus sesuai urut. Gak mungkin kamu bikin kopi, ngambil cangkir, langsung diudek. Secara mungkin gitu kan. Gila itu namanya kan. Pasti beli dulu, dibuka dulu, kasih air dulu, baru terakhir diaduk. Gak mungkin aduk di situ. Ya. Tapi tujuannya bikin kopi. Logisnya di situ. Maksud algoritma itu yang logis itu gak mungkin diloncati. Tapi ada beberapa yang bisa diloncati. Contohnya, saya naruh kopi dulu di cangkir baru air. Itu kan bisa masuk akal. Kalau mau airnya dulu baru si kopi, itu juga masuk akal. Itu dibolak-balik gak mungkin jadi masalah. Aman gitu. Karena masuk akal, jelas urutannya boleh seperti itu. Dan nanti di program komputer pun seperti itu. Ada yang harus runtun, nggak boleh dibolak-balik. Ada yang boleh dibolak-balik tanpa mengurangi tujuan utamanya bikin apa gitu. Itu algoritma seperti itu. Ya, jadi nek kowe gawe kopi atau disuruh bikin kopi, entah itu saset lah ya gampang, saset kan beli di warung gampang. Tinggal kita rakam. Itu pasti ada beberapa yang nggak boleh didahulukan, harus di tahap-tahap tertentu dan itu wajib. Gitu. Kalau kepengen tujuannya gawe kopi sih enak sesuai harapan, berarti gitu. Dan nggak mungkin yang logis sendoknya diganti sendok makan kan nggak masuk akal ya gitu. Pasti ya sendok makan, kalau nggak sendok teh, nggak mungkin sendok semen dua nggak mungkin. Itu pasti nggak mungkin. Logis dan masuk akal di situ algoritma.
sekalipun menggunakan bahasa atau urutan yang biasa kalian lakukan. Ya, itu algoritma seperti itu. Terakhir, pengenalan pola. Pengenalan pola itu biasanya sering dijumpai di matematik paling sering, karena dia biasanya ada materi tentang pola siapa ya? Ada nggak pernah ngalami yang contohnya suku ke n? Pola bilangan ada ya? Nah, pola bilangan biasanya seperti itu. Itu juga termasuk berpikir komputasional. Karena pola bilangan itu komputer juga melakukan itu. Dia akan membaca gerakan seperti itu. Contoh lagi, kalian kalau sering buka YouTube atau buka web, maka apa yang sering kalian buka itu akan menjadi polanya si YouTube atau Google untuk menampilkan atau menawarkan konten-konten yang mirip dengan apa yang sering kalian cari. Nah, itu pengenalan pola di komputer itu biasanya seperti itu. Jadi kayak merekam loh. Oh, dia ngerti ya, jadi nggak ngerti, dia nggak tahu. Dia hanya akan membaca link yang sering kamu buka. Cuma yang sering senang main bola mana? Yang suka lihat YouTube tentang bola. Sekali dia menyimpan link untuk YouTube bola, maka si Google ini atau si YouTube-nya ini itu sudah pasti membaca rutinitas tren yang sering kamu buka apa. Begitu kamu lagi nyadar, maka acara bola dia akan tampilkan. Tujuannya apa? Menawarkan toh. Ini loh yang sering kamu buka, yuk tertarik nggak sih? Itu YouTube dan Google itu seperti itu. Itu pengenalan pola yang dipakai. Oke, untuk yang pertama kita bahas yang ini, yang komposisi. Komposisi tadi memisahkan, ya. Nanti kalian bikin kelompok, satu kelompok 4 orang. Nanti kalau tanya sudah saya siapkan materi, nanti saya tayangkan video, bisa kalian lihat lebih detailnya. Terus untuk mengerjakan sesuai LK yang nanti ada, itu kalian boleh mengambil referensi dari sini, boleh, atau mengambil dari ya yang paket, buku paket. Begitu? Ada pertanyaan? Jelas? Oke, silakan bikin kelompok. Kelompoknya bebas. Mau campur boleh, mau depan belakang boleh, mau ujung-ujung boleh. Yang penting 4. Termasuk yang nggak masuk 1. Itu diikutkan. Kelompoknya siapa? Ya silakan dibikin kelompok. Kalau mau naik ganjil ya aja mah yang 5 aja, 5. Oh ya 3 ya. Itu sisa apa? Oh, tarik. Jadi kalau satu kelompok ini satu kelompok. Kelompok 3. Yang cewek 2, pas. Satu orang, satu kelompok 5 ya. Ya kan? Nggak masuk 1 sih, yang cewek 2, pas. Sidan. Gitu ya, paham? Ya silakan untuk kelompoknya. Boleh pindah, digeser-geser. Lihat ya,
Dengar. Depan sama yang hari ini berangkat berarti 4 orang. Yang nggak masuk siapa namanya? Maila. Nah itu dimasukkan di salah satu grup yang sekarang berangkat. Kan jadi 5 isinya Bob. Nah yang sekarang berangkat harus 4. Dan nanti dia punya pas. Ada yang 5. Pak? Ah, gitu aja. Ayo bikin Pak. Nanti biar saya jelaskan sekarang isinya bagaimana. Perhatikan baik-baik. Ini saya putar video. Kalau tadi penjelasannya kurang masuk akal atau kurang dipahami, tonton videonya. Yang kedua, tonton video pun kurang dipahami, paketnya dibaca. Oke? Itu yang pertama. Tugas yang kedua, yang kalian pegang kertas LKPD itu coba saya kombinasikan antara materi LKS atau yang kalian punya dengan materi coding dan kecerdasan buatan atau materi atau mata pelajaran baru sebetulnya. Tapi di sekolah kita itu masih belum berdiri sendiri, harusnya berdiri sendiri. Jadi triknya kita coba sisipkan di dalam materi informatika. Ya, salah satunya ya materi ini komposisi. Ya, melatih cara berpikir kalian untuk bisa komputer thinking, berlatih berpikir secara komputer. Di situ di LKPD itu ada 3 lembar. Lembar pertama atau bagian pertama, silahkan diperhatikan tabelnya.
Di tabel tersebut silakan kalian membuat 5 pertanyaan bebas, dan sebagai contohnya saya sediakan 1 soal atau 1 pertanyaan ya, di LKPD. Pertanyaannya harus terkait dengan tabel yang di atas. Tidak boleh menggunakan pertanyaan di luar itu. Oke, harus pakai itu. Jelas ya? Oke. Kalian bikin 4. Yang 1 udah kasih contoh. Sekarang lihat yang kedua. Bagian kedua itu tentang kalian mengenali konsep fungsi count. Oke. Fungsi count itu untuk apa? Apa saja? Itu boleh lihat di LKS yang kalian miliki atau boleh lihat literasi di buku paket. Cari kalau nggak mau. Nah, bagian 2 ini ngapain kalian? Membaca tok. Tidak ngapa-ngapain, cukup membaca. Yang dibaca kalian akan kalian terapkan di bagian nomor 3. Bagian 3, silakan kalian jawab pertanyaannya, tapi menggunakan materi atau pemahaman yang kalian dapat di bagian 2. Jelas? Contoh, konsep fungsi, pertanyaannya berapa total catatan peminjaman buku yang ada di tabel ini. Tabel ini itu mengacu tabel yang bagian 1. Oke, halaman pertama mengacunya ke tabel. Konsep yang relevan. Konsepnya apa? Kalian lihat di bagian 2. Untuk apa? Mencari total catatan peminjaman. Berarti yang menurut kalian itu relevan atau cocok itu menggunakan fungsi apa? Count, count A, count blank, count if. Gitu. Contoh, count. Berarti kalian cukup ditulis di bagian 3 yang titik-titik yang konsep fungsi yang relevan itu dicoret semuanya, sisakan yang count. Tulis di sebelahnya count lagi. Turun ke bawah, algoritma manual. Algoritma tadi dijelasin, algoritma itu urut-urutan menyelesaikan permasalahan secara sistematis. Langkah-langkahnya, apa yang kamu tulis atau fungsi yang tadi kamu pilih, jika itu diterapkan menggunakan komputer, berandai-andai kalian megang komputer, itu langkahnya seperti apa kalian tulis di algoritma manual bawah ini. Rujukannya kemana? Di sini ada. Di halaman pertama kalau nggak jelas lagi di buku paket pun ada. Terakhir, jawaban kalian coba tulis prediksi kira-kira jawabannya apa. Oke? Dan langkahnya diperhatikan, langkah algoritmanya itu akan nanti kita pakai di laboratorium komputer. Jadi tolong yang runtun, yang jelas, boleh nulisnya kepenak dibaca. Nanti itu dipakai pada saat kita ngelempom dan video. Jadi langkahnya harus sesuai dengan apa yang kamu tulis. Jelas sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, terakhir bagian 3. Nomor 4. Bagian 4. Silakan direfleksikan, disimpulkan. Yang disimpulkan apa? Sesuai pertanyaannya saja. Oke. Bagian proses pecah masalah besar menjadi pertanyaan kecil, membantu kalian dalam pembahasan itu hanya terkait materi hari ini atau bagian 1, 2, 3, 4. Jadi tidak boleh keluar dari itu. Harus tetap di fokus di LKPD. Paham? Yang nomor 4 ya, yang refleksi. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada silakan boleh dikerjakan, waktunya sampai
Makanya berat. Apa betul? Jangan kode rumah. Oke lah ya, sampai istirahat. Ini mau diterusin videonya atau nanti kita break dulu? Cukup dikerjakan? Ya udah, silakan dikerjakan. Ini saya putar tapi suaranya saya pelankan. Jadi kalau ini udah, barangkali kita bisa main musik, dengerin musik bareng. Ya nanti selesai ini. Ya nanti. Oke. Nama kelompoknya siapa ini ya?
Dan ada pertanyaan lagi? Oke, kita musikan ya sambil apa musiknya awal ini? Enggak apa-apa. Kalau sudah 30 bisa tahu. 2955. Kena kamera. 2955. Tanggal 29 menit. Ya.